komisaris kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan terus mengepung ketimbang jatuh kawan-kawan. Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jakarta terlibat kredit fiktif mencapai 569 miliar rupiah. Praktik ini sudah dilakukan dari 2023 sampai dengan akhir 2024. Kecurangan ditemukan pada awal 2025 setelah dilakukan pemeriksaan internal oleh Bank Jatim bersama Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Selain kerugian finansial, skandal ini merugikan reputasi industri keuangan, khususnya perbankan. Sangat menyedihkan, mengingat saat ini pemerintah sedang berupaya menaikkan peran sektor keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kredit. Kejadian kredit fiktif sangat memalukan karena dilakukan oleh kepala cabang. Pada kasus Bank Jatim ini, praktiknya bukan kredit macet, melainkan kecurangan alias fraud dengan kepala cabang sebagai mastermind. Ini wujud dari pengkhianatan terhadap semangat nasional untuk membangun ekonomi melalui sektor keuangan. Ini boleh disebut sebagai subversi ekonomi. Persoalan di kejaksaan kan terus jalan, Mas. Nah, persoalan yang cash call ini kan kalau berhitung soal kerugian, yang sebenarnya bagi kita berbicara soal kerugian, ya harusnya yang mengeluarkan statement kerugian itu, karena yang membuka pertama adalah kejaksaan, seharusnya juga kejaksaan juga gitu. Lah kok ini kok tiba-tiba dari Komut yang menyampaikan itu, kok bukan dari kejaksaan? Nah, harusnya kan kejaksaan yang menyampaikan bahwa ternyata temuannya bukan 569. Ini yang sampai hari ini tetap menjadi simpang siur. Nah, kalaupun itu memang dari cash call, makanya tadi saya sampaikan, saya lagi ngejar data debitur. Jadi 669 kontrak itu berlangsung kurun waktu 13 bulan. Artinya dalam 1 bulan itu bisa jadi 3 kontrak. Nah, 3 kontrak itu nominalnya beda-beda. Dan mereka selalu ngambil nominal di bawah angka maksimal. Kalau angka maksimal pinjaman di cabang itu 9M. Mereka ngambilnya di bawah itu. Ada yang 7, ada yang 8. Itu yang disampaikan. Sehingga itu yang sedang kita minta. Dan cash call di setiap pinjaman itu informasinya juga berbeda yang disampaikan oleh Pak Busrul. Ada yang 30%, ada yang 20%, ada yang 40% bahkan, begitu kan. Artinya kalau kita bisa mengantongi itu, cash call dari setiap pinjaman itu ada berapa, maka kita bisa berhitung. Tapi itu pun belum bisa memastikan kesesuaian dengan temuan dari Kejati. Nah, tapi ikhtiar untuk mendapatkan data itu dari teman-teman komisi sudah minta, staf fraksi staf komisi hampir setiap hari juga minta kepada Bank Jatim, tapi kita belum dikasih. Itu kita pakai badan komisi, mintanya pakai badan komisi. Nah, harapan kita melalui badan pansus, data-data yang model begitu bisa lebih dibuka lagi dan kita bisa memperoleh dan membuka ruang, oh ternyata ada keterlibatan orang lain. Kira-kira begitu kesimpulannya nanti, Mas. Penyelesaian secara politik juga sedang diusahakan DPRD Jawa Timur. Anggota DPRD Jatim dari Komisi C yang membidangi keuangan, Multazam Zikri menilai, Pemprov Jatim sangat pasif terkait masalah ini. Padahal duit rakyat Jatim sebagai modal Bank Jatim telah hilang dicuri. Langkah yang dilakukan menunjukkan ketidaktegasan. Sehingga kepercayaan publik terhadap institusi perbankan daerah semakin rendah. Azam telah menginisiasi pembentukan Pansus Bank Jatim di DPRD Jatim. Terdapat orang dari Komisi C yang dari fraksi PKB. Mereka Multan Jamodikri, ada Hansi Nur Faizin, ada Muhammad Asari, ada Atoila dan Halim. Kemudian menyusul ada dukungan dari PSI, Erik Komala. Jadi sampai hari ini kita sudah mengantongi 6 tanda tangan pengusulan pansus. Yang seharusnya itu sudah masuk di Banmus untuk diagendakan paripurna. Karena disepakati atau tidak di paripurna itu kan nanti ya Banmus yang menentukan kapan akan diparipurnakan. Nah, update terakhir kemarin
masih dipending dulu pembahasan di Banmus, belum bisa dibawa ke paripurna, sehingga kita terus mengawal untuk bagaimana sekiranya itu tetap dibahas di paripurna. Persoalan nanti disetujui atau tidak di anggota secara mayoritas, atau kita memang tidak disetujui dalam artian kita kalah di Pansus, ya apa boleh buat. Artinya kita sudah melakukan upaya ikhtiar terbaik untuk Bank Jatim. Jadi misi kita, kenapa kita tarik ini ke Pansus, karena kita ingin menempatkan lembaga DPRD dengan badan besarnya DPRD. Kalau di badan komisi, contoh kecil, di rapat terakhir kita bersama dengan Bank Jatim, ada beberapa permintaan data yang kita lontarkan langsung di hadapan komisaris dan juga jajaran direksi. Sampai hari ini tidak ada data itu. Yang pertama, data berkaitan dengan kontrak kredit 69. Jadi kan mereka menyampaikan bahwa ada cash call, ada uang yang kemudian itu ditahan, Mas. Cash call ini kan uang jaminan. Kalau misalnya uang itu misalnya ada pinjaman 100 juta, ada berapa persen ya, 20 bisa sampai 30% atau mungkin bahkan 40% yang itu dijaminkan kepada Bank Jatim. Lah, itu sedang kita kejar, kita minta agar kita tahu nilai kontrak yang sebenarnya ada berapa dan kerugian yang sebenarnya berapa. Sampai hari ini belum tahu. Fraksi PKB mencurigai ada beberapa keterlibatan dari pihak-pihak lain. Selain 4 orang yang sudah ditetapkan oleh tersangka. Mereka adalah peminjam, para staf serta pimpinan Bank Jatim Jakarta. Hingga hari ini masih belum jelas perkembangan kasus hukum. Sehingga melalui Badan Besar Pansus DPRD Jatim itu harapan bisa terbuka. Sehingga keterlibatan dari banyak pihak, termasuk aliran-aliran uang kemana saja bisa diketahui. Angka 569 miliar itu separuh lebih dari laba. Jadi laba kita itu Bank Jatim itu kan 1,17. Nah ini yang hilang kan 569. Belum lagi yang kemudian ada kebobolan 119 miliar yang BI Fast itu. Artinya kan uang Bank Jatim yang hilang hari ini itu 700 lebih. 780-an lah, hampir 780-an miliar ketika kita kalkulasi. 569, 119. Ini berarti kurang lebih 680-an. Hampir 680 yang itu tiba-tiba lenyap. Sedangkan laba kita 1,17. Artinya kan separuh lebih dari keuntungan Bank Jatim yang hari ini hilang. Keuntungan Bank Jatim kalau kemudian kita kumpulkan itu bisa disumbangkan untuk dividen kepada Pemprov. Ini kan bisa bermanfaat untuk pembangunan di Jawa Timur. Nah, kenapa hari ini sudah mulai agak tenggelam? Karena eksekutif sedang mengupayakan melakukan RUPS. Pergantian jajaran komisaris dan jajaran direksi. Nah, kita belum paham ini motifnya apa. Karena di saat kita ingin membuka skandal itu kok tiba-tiba mereka ngotot untuk ada RUPS, meskipun sebenarnya di Komisi C, melalui Komisi C hasil rapatnya juga merekomendasi pergantian seluruh jajaran komisaris dan juga jajaran direksi. Kasus Bank Jatim ini masih hangat diperbincangkan sejak awal bulan. Sebab angka 569 miliar rupiah itu tersebut merupakan separuh lebih dari laba tahunan Bank Jatim. Jadi jika laba Bank Jatim 1,17 triliun rupiah, maka angka yang hilang hampir separuhnya 569 miliar rupiah. Belum lagi ada kebobolan 119 miliar rupiah berupa BI Fast. Artinya sebenarnya uang Bank Jatim yang hilang hari ini itu 700 miliar rupiah lebih. Kemudian hari ini kebijakan gubernur, kita kan tidak bisa ngapa-ngapain Mas ketika gubernur sudah menentukan harus menjalankan RUPS. Maka kita akan terus kejar, sekalipun mereka yang menjabat di jajaran direksi sudah tidak lagi menjabat, ya bagaimana sekiranya ikhtiar pansus ini bisa dilakukan, mereka masih bisa kita panggil. Kalau mereka pakai badan pansus, tapi kalau badan komisi
begitu mereka tidak bisa menjabat, komisi tidak bisa manggil. Karena yang bisa dipanggil ya jajaran direksi dan komisaris yang sedang menjabat di periode yang akan datang itu. Dana cash call di setiap pinjaman informasinya berbeda. Ada yang 30%, ada yang 20%, ada yang 40%. Tapi ikhtiar untuk mendapatkan data itu, maka Komisi C sudah minta kepada Bank Jatim, tapi belum dikasih. Harapannya melalui Badan Pansus, data-data bisa lebih dibuka, dan masyarakat bisa memperoleh ruang mengetahui kemungkinan ada keterlibatan orang lain. Di mereka itu sudah pernah disampaikan pada waktu rapat komisi terakhir, bahwa kerugian bukan lagi 569, tapi sudah berkurang menjadi 286 kalau nggak salah ya, 286 dengan alibi ada pengembalian, ada penagihan gitu kan. Nah, pertanyaan itu pernah saya sampaikan langsung kepada Dirut, yang sehingga Dirutnya menjawab, ini mohon maaf Pak, kita revisi, ini bukan pengembalian tapi ini adalah cash call. Jadi uang penjaminan yang kemudian itu dicairkan gitu. Nah, kalau pengembalian kan berarti dari debitur mengembalikan kan begitu kan. Lah ini kan cash call, ini kan jaminan. Artinya tidak ada pengembalian dari debitur, tapi jaminan yang kemudian dicairkan. Sementara itu bagi Ari Prabowo, Direktur Kaji Indonesia menilai, hampir semua pelaku UMKM Jawa Timur butuh suntikan modal. Namun jika melihat peristiwa Bank Jatoin ini, para UMKM semakin mengurangi minat untuk bekerja sama dengan bank pemerintah. Kondisi existing selama 5 tahun terakhir itu, kendala UMKM terhadap perbankan itu memang sangat sulit. Dalam artian, dalam hal pengajuan saja mereka sudah dipersulit ya. Padahal semestinya di 2021 sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat bahwa dengan NIB saja mereka bisa mengajukan pinjaman tanpa jaminan. Tapi nyatanya di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia tidak semudah itu gitu. Sehingga bagi UMKM itu sangat merugikan, dalam artian sebetulnya potensi memperoleh pinjaman itu sebetulnya sangat bisa sekali mereka untuk pengembalian, dalam hal pengembalian, karena perputarannya cukup bagus dan seperti halnya di dunia kuliner ya, mereka cukup bagus sehingga itu memudahkan pengembalian dalam hal pengembalian pinjaman seperti itu. Hari ini melakukan demonstrasi di depan Kejaksaan menuntut kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar segera menyelidiki kasus yang terjadi DPT Bank Jatim yang merugikan uang negara 569. Kondisi yang menyulitkan ini membuat UMKM enggan berhubungan dengan perbankan resmi. Mereka memilih pinjaman-pinjaman online, pinjaman yang cepat walaupun bunganya sangat tinggi. Sebab menganggap persyaratannya lebih sulit daripada menggunakan perbankan non-resmi. Sebetulnya setiap wilayah, provinsi kan memiliki perbankan daerah ya seperti di Bank Jatim, Bank Jabar dan sebagainya. Nah, market yang terbaik sebetulnya di wilayah tersebut, seperti halnya misalnya Bank Jatim seharusnya bisa mengakuisisi UMKM yang 9 juta di Jawa Timur. Nah, tapi sayangnya konsekuensi atau komitmen terhadap pencapaian itu tidak signifikan. Kenapa? Karena melihatnya adalah tidak spesifik terhadap UMKM-nya, tapi kepada bisnisnya. Jadi mereka melihat bahwa ini tidak mencukupi kolateralnya, maka tidak bisa. Padahal seharusnya walaupun tanpa kolateral itu, usaha yang setiap hari dijalankan itu cukup memenuhi syarat sebetulnya dalam hal pengembalian pembiayaan tersebut. Terkait kasus negatif di Bank Jatim ini, sebagai pelaku UMKM tentu merasa diperlakukan tidak adil. Karena dimanapun wirausaha di Indonesia membutuhkan modal, bantuan modal,
tambahan modal. Di sisi lain terdapat ratusan juta dikorupsi, melalui program yang pendanaan fiktif. Sehingga berharap peran serta pemerintah pusat maupun daerah itu lebih serius terhadap pencapaian hasil atau mendapatkan nasabah yang benar-benar dari UMKM. Kami berharap peran serta pemerintah pusat maupun daerah itu lebih serius terhadap pencapaian hasil atau mendapatkan nasabah yang benar-benar pure UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan yang selama ini yang kita lihat di manapun, korupsi yang di dana fiktif dan apapun itu, saya melihatnya bukan di ranah UMKM. Nah, padahal hal itulah yang kemudian memicu tidak empatinya bank-bank atau perbankan pemerintah kepada UMKM. Sebenarnya secara internal, Bank Jati memiliki pedoman strategi anti-fraud. Secara jelas disampaikan pilar-pilar sistem pengendalian anti-fraud, yang meliputi pencegahan, deteksi dini, investigasi, pelaporan, dan sanksi serta pemantauan atas tindak lanjut. Bahkan, OJK juga memperbarui aturan terkait penerapan strategi anti-fraud bagi lembaga jasa keuangan. Revisi ini dilakukan karena makin kompleksnya kegiatan usaha lembaga jasa keuangan sehingga terjadi peningkatan potensi terjadinya fraud yang merugikan bank, pemerintah maupun masyarakat. Makanya, aktivitas untuk meminimalisasi fraud melalui reformasi sistem dan organisasi pengendalian internal harus dilakukan secepatnya oleh masing-masing lembaga. Sebenarnya kalau kita bicara tentang proses ini, seharusnya kalau sistem yang ada di dalam ini berjalan lancar, contohnya kita bicara tentang three line of defense, yaitu ada pelaksana, ada pengawas, auditor, dan pemeriksaannya nanti berjalan dengan benar, sebenarnya itu pasti akan bisa terdeteksi. Nah, karena itu kenapa ini bisa terdeteksi? Ya bisa jadi ini adalah di cabang itu fungsi-fungsi katakanlah internal control dan sebagainya mungkin tidak berjalan karena memang sudah dikondisikan atau dikooptasi oleh mastermind dari kegiatan ini. Banyak agenda yang harus dilakukan, diantaranya penguatan peran pengawasan intern untuk lebih intens mengawasi kredit di cabang yang polanya aneh. Demikian juga dengan sistem manajemen risiko. Mekanisme penilaian manajemen risikonya melalui check and recheck harus diperkuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa kredit akan aman. Demikian juga dengan aspek pengelolaan SDM, khususnya penunjukan kepala cabang. Kalau untuk aspek pencegahan, saya pikir yang harus dilakukan adalah terapkanlah ketentuan OJK tentang pengawasan. Ya, jadi di dalam hal ini adalah kita mendorong supaya bank, tidak hanya Bank Jatim, itu betul-betul menjalankan fungsi yang katakanlah kalau paling enak itu kalau dulu kita sebut check maker, checker, approval, itu berjalan dengan baik. Dan nanti yang terlalu penting sistem auditnya harus berjalan dengan baik. Jadi bukan hanya audit, menurut saya internal control. Maka dari itu saya sebenarnya lebih menginginkan bank itu tidak menggunakan sistem internal control, tapi lebih mengedepankan pada sistem yang namanya quality assurance. Artinya apa? Setiap proses kredit itu selalu ada pejabat senior yang mengawasi, yang membina supaya prosesnya berjalan baik. Praktik kredit fiktif dapat berjalan selama 2 tahun, dari 2023 sampai dengan 2024, karena kepala cabang melakukan inovasi akuntansi yang dikenal dengan istilah keren creative accounting. Ini bukan kreativitas, melainkan aksi kriminal.
Caranya dengan memecah kredit menjadi kredit kecil-kecil alias kredit ketengan sehingga tidak ada peran direksi dan komisaris dalam proses persetujuan. Artinya, kendali kredit ada di kepala cabang 100%. Mencermati tentang kasus kredit yang sering disebut kredit fiktif di Bank Jatim cabang Jakarta ini sebenarnya menarik karena dari satu sisi itu adalah yang namanya pelaku, yaitu kepala cabang dan timnya itu memang betul-betul paham tentang aturan internal yang ada di bank, sehingga kredit yang mereka berikan ini penuh dalam kontrol mereka. Tidak perlu ada istilahnya persetujuan dari kantor pusat dan sebagainya, sehingga mereka aman melakukan kegiatan ini sampai 2 tahun gitu ya. Karena apa? Karena semua kredit yang mereka berikan di awal itu juga berjalan lancar. Kenapa? Karena mereka menerapkan sistem yang kalau orang Jawa mainnya dakon, jadi mengambil dulu pertawan, nanti setelah lunas dia akan dilunasi dari kredit setelahnya, jadi ditutup gitu, seperti Ponzi scheme ya gitu. Tetapi ini kalau saya lebih nyebutnya sebagai metode dakon gitu, sehingga lancar terus, sehingga tidak terdeteksi. Kejanggalan dalam kasus ini bermula dari pemberian fasilitas kredit yang tidak memenuhi persyaratan. Total terdapat 65 fasilitas kredit piutang dan 4 kredit kontraktor yang diberikan secara tidak sah oleh BN kepada BS dan ADM. Skema manipulasi dilakukan dengan cara mengajukan kredit menggunakan surat perintah kerja, SPK, dan info fiktif dari perusahaan BUMN, menyertakan laporan keuangan palsu yang disusun oleh BS untuk memenuhi persyaratan kredit, serta menggunakan perusahaan nomine untuk memperlancar proses pencairan dana. Kalau dari sisi tindakan atas kejahatan ini, saya pikir paling tepat itu malah diterapkan hukum perbankan. Kenapa? Karena hukum perbankan itu boleh disebut sebagai kombinasi antara hukum pidana dan perdata. Artinya adalah selain mereka nanti para pelaku itu juga dituntut untuk istilahnya mengembalikan sampai harta yang mereka miliki ya semuanya, tetapi juga ada aspek tanggung jawab dari para pejabat yang tidak terlibat tapi yang seharusnya menjalankan fungsi itu. Jadi nanti istilahnya begini, kalau nanti ada kerugian tetap saja sebagian dari itu akan ditanggung oleh para pejabat yang menjadi penanggung jawab dari ini, sehingga jadi nanti bisa jadi komisaris dan direksi juga sedikit banyak punya tanggung jawab untuk katakanlah mengurangi kerugian ini dengan mengembalikan sebagian fasilitas yang telah mereka nikmati. Kenapa? Karena alasannya mereka gagal menjalankan fungsi sebagai pengawas dari harta bank.